Sutra teratai yang menakjubkan. Bab 9, peramalan bagi yang masih dalam tahap belajar dan yang telah melampaui tahap belajar. Melindungi perbendaharaan Dharma dan menembus tanpa rintangan. Sinvasyang Sutra Teratai episode 1177. Ananda sekarang adalah pelayan Buddha, melindungi dan menegakkan perbendaharaan Dharma. Pada tempat dari 6,2 miliar Buddha juga sama seperti sekarang, tiada bedanya. Setelah itu memperoleh buah pencapaian. Hendaknya diri sendiri yang memupuk benih sebab untuk memperoleh jalan kebenaran. Batin terbebas dari belenggu kerisauan dan menembus tanpa rintangan. Kita selalu bersyukur kepada Ananda. Ketika kita membahas tentang Ananda, kita akan timbul hati penuh syukur. Ananda adalah orang yang menegakkan Dharma. Dia bukan hanya sebagai pelayan Buddha, dia juga sebagai orang yang melindungi Buddha Dharma dan menegakkan perbendaharaan Dharma. Hari ini Dharma dapat tersebar luas di dunia disebabkan Ananda. Dengan adanya ingatan dari Ananda dan dia berada di sisi Buddha, Dharma yang diajarkan Buddha, setiap kata dan setiap kalimat mengalir ke dalam hati Ananda. Ananda memiliki ingatan sedemikian, tidak diperoleh begitu saja. Ini adalah kalpa sebanyak butiran debu. Untuk waktu yang tidak dapat dihitung dan diukur, terus-menerus mengakumulasinya. Pondasi dari Buddha Dharma selalu berada di dalam batin Ananda. Sungguh dalam, kedalaman yang tidak terukur. Tetap stabil berada di dalam batin Ananda. Ananda mengikuti Buddha Sakyamuni sudah berapa kehidupan. Sedemikian manifestasi di dunia. Setiap saat selalu berada di zaman Buddha. Menolong dan membantu Buddha. Sedemikian mengajar dan menyadarkan para makhluk. Lebih dari 2000 tahun silam. Sebab dan kondisi Buddha Sakyamuni telah matang. Beliau manifestasi dengan terlahir di dunia. Ananda juga terlahir di era Buddha mencapai kebuddhaan. Buddha tercerahkan dan bersatu dengan alam semesta. Menyadari tentang prinsip kebenaran sejati alam semesta. Ini saatnya Ananda dilahirkan. Waktunya sangat kebetulan. Ananda dilahirkan pada saat Buddha mencapai pencerahan. Pada awalnya, Buddha bepergian mengelilingi dunia untuk mengajar dan menyadarkan para makhluk. Ananda dengan perlahan tumbuh dewasa. Dalam ajaran Sang Buddha, Ananda bersungguh hati menghayati dan memahami segala di dunia ibarat mimpi, ilusi, gelembung, dan bayangan. Dunia, lihatlah dunia ini. Bagaimana kehidupan duniawi ini terbentuk? Di dunia terang dan gelap tiada henti, waktu tidaklah kekal. Dharma terkondisi, samskerta dharma, manusia, tubuh manusia, materi juga sama muncul dan lenyap. Beliau juga mengalaminya, ditambah dengan prinsip kebenaran dari Sang Buddha. Menganggap hanya dengan memohon Dharma adalah kekekalan, sehingga memohon untuk meninggalkan kehidupan berkeluarga. Di dalam lingkungan Sangga Sang Buddha, oleh Sariputra dan Moggalliyana merekomendasikannya menjadi pelayan Sang Buddha. Ananda memiliki syarat Dharma yang dibabarkan oleh Sang Buddha di masa lampau. Dibabarkan kembali. Hal ini tentu semua orang mengingatnya. Maka Sang Buddha pun menjawab permohonan Ananda. Karena memerlukan Sang Buddha dan Ananda demikian kompaknya. Mengetahui pikiran Ananda, mengetahui prinsip kebenaran,
akan seluruh alam semesta, langit dan bumi. Harus melalui Ananda agar dharma ini, dharma Sang Buddha, demikian disusun harus utuh dan lengkap. Sehingga ajaran duniawi yang dibabarkan di masa lampau, dunia harus mendengar, dunia harus mempelajarinya, harus membabarkan. Dharma sekali lagi tersimpan dalam batin Ananda. Sang Buddha pun dengan senang hati membabarkan kembali. Maka Dharma Sang Buddha sudah lengkap. Ananda sebagai pelayan satu langkah pun tidak meninggalkannya. Dharma yang dibabarkan Sang Buddha kepada semua orang, setiap bagian, demikianlah yang saya dengar. Ananda tetap berada di lokasi, sehingga Ananda sekarang adalah pelayan Buddha, melindungi dan menegakkan perbendaharaan Dharma. Karena dia berada di dekat Sang Buddha, sehingga Dharma dapat sedemikian utuhnya. Ketidakkekalan di dunia, semua ini terjadi di dunia, di alam semesta, akibat karma perbuatan manusia. Manusia memerlukan Dharma, namun karena manusia diliputi oleh banyak kegelapan batin, maka mereka memerlukan Dharma. Pada dasarnya, manusia memiliki sifat hakiki kebudaan, namun tertutup akibat kerisauan, ketidaktahuan. Semua kerisauan dan ketidaktahuan ini ada seberapa banyak? Sangatlah banyak. Contohnya, Ananda, Buddha telah meramalkan dia, lalu berkata kepada Ananda, di masa yang akan datang, pada tempat dari 6,2 miliar Buddha juga sama seperti sekarang, tiada bedanya. Ananda di masa yang akan datang adalah sama akan selalu berada di dunia untuk waktu yang sangat lama. Setiap kelahiran Buddha, dia akan menjadi pelayan Buddha. Dan dalam kurun waktu ini, tempat di mana 6,2 miliar Buddha berdiam, dalam waktu sedemikian panjang, sejak dari zaman Ananda, kita mesti datang dan pergi tanpa henti. Sama juga akan masuk ke tengah masyarakat. Semua orang adalah calon Buddha. Dalam batin semua orang memiliki gudang mestika Tathagata atau Tathagata Garbha. Namun batin telah ditutupi oleh kegelapan batin. Dan Ananda berdasarkan prinsip bahwa Buddha telah tercerahkan, telah tertanam sangat mendalam di dalam batin dan kesadarannya. Sehingga dalam kehidupan demi kehidupan, dengan membawa misi, gudang mestika ini kemudian datang ke dunia dan ketika sedang berada di tengah masyarakat, menghadapi setiap orang sebagai calon Buddha. Setiap saat Ananda senantiasa mengingatkan kita akan Dharma dalam kehidupan kita sehari-hari. Juga telah menjelaskan kepada Anda bahwa kita harus memperlakukan semua orang sebagai Ananda. Adalah seseorang yang perlu kita ucap terima kasih. Semua manifestasi yang ditampakkan adalah untuk mengingatkan dan membantu kita lebih waspada. Kita juga seharusnya berpikir bahwa mereka ibarat Ananda sedang mengajari kita. Ketika seseorang memberi kita tampilan tidak baik, kita berkata, "Tolong Anda lakukan hal ini untuk saya." Kita semua harus bersyukur, menghormati dan mencintai. Memiliki kelapangan dada seluas jagat raya hingga dapat merangkul seluruh alam semesta. Melakukan sesuatu yang bermanfaat di dunia, bersumbangsi. Kita memberi dengan sepenuh hati, bersyukur. Semua orang adalah yang dapat dijadikan panutan untuk belajar. Apakah Anda mengerti? Ketika kita tenang, maka kita mengerti. Ketika muncul kerisauan,
Kita tidak mengerti. Saya tidak mau mengerjakannya. Bersikaplah lapang dada. Lepaskan, merendah, bersyukur, bersatu dalam keharmonisan bersumbangsi. Jika tampilan muka mereka masih tidak bagus, apa yang dapat kita lakukan? Tolonglah, karena Dia adalah Ananda. Saya bersyukur kepada Anda. Anda menguji saya dengan cara demikian. Terima kasih. Saya memerlukan Anda. Saya benar-benar memerlukan Anda. Memerlukan Anda untuk menyelesaikan masalah ini. Dharma ini harus sempurna. Sempurna di dunia, perbendaharaan Dharma juga merupakan Dharma. Juga harus sempurna dan lengkap di dunia. Oleh karena itu, baik itu mitra bajik yang sedang mengajari kita harus berterima kasih. Hal yang baik, nilai kebenaran yang baik harus diterima. Ketika kondisi yang merugikan menghampiri dan menampakkan kondisi sedemikian untuk kita lihat, itu adalah kondisi yang bermanfaat bagi kita. Kita juga harus bersyukur. Kita hendaknya bersyukur. Ini adalah kehidupan kita sehari-hari. Ada banyak kegelapan batin, ada banyak kerisauan di dalam kehidupan sehari-hari. Kegelapan batin dan kerisauan ini adalah kondisi yang bermanfaat. Ia mengajarkan kepada kita, mengingatkan kita setiap tahap yang sulit dilalui namun bisa dilalui. Kita hendaknya demikian. Ini adalah pada tempat dari 6,2 miliar Buddha, manusia yang akan mencapai kesadaran Buddha datang mengajarkan pada kita. Setiap makhluk hidup di antara nafsu keinginan terdapat sebuah kesadaran. Oleh karena itu, kita harus bersyukur. Langit dan bumi tidak kekal. Banyak sekali contoh dari 4 unsur alam tidak selaras. Lihat saja di Jepang 1 Mei tahun 2016. Di tempat tersebut letusan gunung berapi di Sakurajima. Awan debu dari letusannya menembus ketinggian 4.100 meter. Demikian tingginya, ini juga adalah 4 unsur alam tidak selaras. Disebutkan ini merupakan kejadian terbesar ke-7. Sudah jelas ini sangat besar. Ini merupakan contoh dari unsur tanah yang tidak selaras. 10-an hari yang lalu, pada tanggal 16 April, di Kyushu, Jepang, Sakurajima juga berada di Kyushu. Di Kyushu juga mengalami guncangan, sebuah gempa bumi yang besar. Bukan hanya di Jepang saja, pada hari yang sama juga terjadi gempa bumi yang besar di Ekuador. Gempa bumi yang sangat kuat mengakibatkan bencana yang sangat besar di Jepang. Insan Ceci Jepang masih di Kyushu. Di sana mendampingi orang yang menjadi korban bencana, menyiapkan bagi mereka makanan hangat. Di tempat tersebut menenangkan hati mereka. Ada rombongan lain di Ekuador, meeting dengan mereka melalui jaringan internet. Melihat rombongan insan Ceci, 6 orang dari Amerika Serikat, 3 orang dari Chili, 9 insan Ceci berangkat ke Ekuador. Relawan yang baru membangkitkan tekad. Juga ada sekelompok pengusaha lokal Taiwan. Salah satunya Tuan Huang. Datang ke Taiwan beberapa tahun yang lalu untuk mengikuti camp kehidupan Qingshi. Saat itu, dia sudah berikrar. Dia mengatakan dia sangat terharu, berharap setelah kembali ke Ekuador bisa membangkitkan tekad dan membangun ikrar untuk melakukan ceci. Tapi waktu berlalu begitu saja. Tidak ada kontak satu sama lain. Semua orang aman. Dia tidak pernah muncul lagi.
Namun, kali ini gempa bumi di Ekuador yang merupakan bencana besar, maka otomatis dia menghubungi insan ceci. Rombongan insan ceci dari Amerika Serikat dan Chili ini berkumpul karena dijembatani oleh Tuan Huang. Pada awalnya, orang Tionghoa setempat, yaitu orang Taiwan, pengusaha Taiwan, ada puluhan orang, juga mulai mengajak dan tenaga mulai adaptasi. Video konferensi Tuan Huang ini dia berkata, "Master, apakah Anda masih mengenali saya? Sudah beberapa tahun belum melihatnya lagi." "Ya, Anda sudah berikrar kepada saya beberapa tahun yang lalu. Sekarang sudah dimulai. Benih sebab dan kondisi sudah matang. Ini adalah Ekuador. Saya juga melihat jejak kaki yang telah mereka lalui. Jejak kaki yang dilalui benar-benar seluruhnya reruntuhan, menyedihkan. Apa yang harus dilakukan oleh orang-orang yang menderita? Pertama, mulai mengusulkan metode penanggulangan bencana. Dia mempresentasikan pengalaman ceci dalam penanggulangan bencana kepada pemerintah setempat dengan cash forward, bantuan lewat pemberian upah. Menjelaskan kasus cash forward kita yang sukses di beberapa negara. Pemerintah setempat sangat senang mendengarnya. Dengan cara ini, dia membuat laporan singkat. Saya berkata kepadanya, "Saya setuju, lakukan saja." Tentu saja, dia mulai menyiapkan perbekalan, memberikan bantuan bencana skala besar. Ini juga melihat jenis bencana mereka. Saat ini, ceci berkontribusi dengan sangat tepat waktu. Bahkan di Jepang yang makmur, terdapat banyak orang yang membutuhkan penghiburan. Kehidupan belum kembali normal, jadi perlu membantu. Kesulitan ekonomi Ekuador. Perekonomian negara ini sedang mengalami kesulitan. Mengalami bencana besar seperti ini, kekuatan dari manusia dan sumber daya material diperlukan. Sudah mulai melaksanakannya, semuanya dalam progres dan dalam perencanaan. Ini dinamakan ketidakkekalan. Ini sedang memperingatkan kita, 4 unsur alam tidak selaras, kehidupan ini tidak kekal. Bukan hanya unsur tanah tidak selaras saja, unsur air juga tidak selaras. Di India sangat kekurangan air. Lebih dari 3,3 juta orang menderita kekurangan air yang parah. Air minum saja krisis, belum lagi kegunaan lainnya. Air minum saja krisis. Sekarang mereka sedang menjaga kolam air. Mereka menggaji orang bersenjata untuk melakukan ronda di sekeliling kolam air itu. Untuk menjaga kolam air itu, mereka takut ada yang mencuri air. Mereka menjaga air bagaikan emas. Air lebih mahal daripada emas. Orang mempunyai uang namun tidak ada air, sehingga pemerintah mereka menjaga tempat yang memiliki kolam air. Harus dijaga. Ini adalah hal yang serius. Tidak heran mengapa di tahun 2016 mereka yang di Vietnam juga melaporkan kepada saya, mengatakan kepada saya tentang kemarau di Vietnam. Seluruh lahannya telah retak. Orang-orang kekurangan air. Sudah 3 tahun. Di tahun pertama hasil panen memprihatinkan. 2 tahun berikutnya mereka menyerah untuk bercocok tanam. Para petani tidak ada cara mendapatkan nafkah lagi, dan mereka tidak memiliki air untuk minum, sehingga mereka meminta kita berharap agar kita bisa menyediakan tong air bagi mereka, agar mereka bisa menampung air bila hujan turun. Saya bertanya,
Bagaimana kalau tidak hujan? Kalau hujan tidak turun, kami tidak tahu mau bagaimana lagi. Tidak ada yang bisa kami perbuat. Kemudian saya bertanya kepada mereka, solusi untuk di atas tanah hanya sementara. Apakah di bawah tanah ada sumber air? Dia berkata bahwa sumber air bawah tanah sangat dalam. Air yang dipompa keluar rasanya asin. Sekarang tanah lapisan atas sudah digarami. Juga sudah tidak bisa ditanami lagi. Saya berkata, apakah sebaiknya mencari? Apakah ada tanaman yang cocok ditanam di atas tanah bergaram? Jadi, ini mungkin membutuhkan usaha besar untuk mencari cara untuk membantu mereka. Apakah perlu memberikan alat penampung air kepada mereka terlebih dahulu? Tapi ini harus menunggu hujan turun. Kapan hujan akan turun? Sekarang semuanya sedang kelaparan, sehingga kita berdiskusi bagaimana bisa memberikan bantuan. Mereka berharap kita bisa memberikan bantuan dalam skala besar. Ya, membagi santunan besar-besaran. Uang diberikan kepada mereka. Jika ada orang yang sedang tertekan, dia akan pergi membeli arak. Kita harus bagaimana? Menyarankan mereka tetap menggunakan materi dan bahan nutrisi, mempersiapkannya dengan cepat. Pikirkan dengan baik secara agama. Lihat ketidakselarasan unsur air, elemen bumi tidak seimbang, unsur air tidak selaras. Masih ada api besar sangat banyak. Secara keseluruhan, saat ini di dunia selain kekurangan air hujan, lebih kekurangan air dharma. Dharma perlu dibasahi air dharma. Air dharma ini untuk dapat masuk ke dalam hati manusia sangatlah sulit. Orang yang selalu mendengarkan dharma juga belum tentu tetesan air dharma dapat membasahi hatinya. Lahan batin ini masih tidak selaras. Seringnya didominasi unsur api atau marah-marah. Apakah Anda marah besar? Betul, berapi, besar, dan kuat. Lahan batin kita berapi, besar. Kebencian muncul, airnya besar, tetapi kurang, yaitu kekurangan air dharma yang membasahinya. Secara keseluruhan, 6,2 miliar Buddha masih ada sampai saat ini. Mulai sekarang kita adalah makhluk hidup mendekati populasi hampir 7 miliar lebih penduduk. Orang-orang ini semua menjadi Buddha. Orang-orang ini semuanya kekurangan air dharma. Semoga kita, setiap orang memurnikan hati. Semoga kita, setiap orang, dapat bersama-sama bersyukur, hormat terhadap sesama dan saling mencintai, sehingga air dharma, tetesannya dapat membasahi batin manusia. Dengan begitu, 4 unsur alam dapat selaras. Bumi tidak akan panas lagi. Lihatlah bumi, sudah sering berguncang. Sama seperti manusia, jika sudah kehilangan kesehatan, bahkan berjalan pun bisa miring. Jadi kita harus baik-baik. Pada tempat dari 6,2 miliar Buddha juga sama seperti sekarang, tiada bedanya. Dharma ini bukanlah berada di waktu mendatang yang jauh. Dikala Ananda menjadi Buddha, bukan. Dharma ini berada di saat ini, detik ini dengan kita. Jika kita melihat semua orang sebagai Buddha, apakah akan menjadi sangat harmonis? Jadi setelah itu memperoleh buah pencapaian. Hendaknya diri sendiri yang memupuk benih sebab untuk memperoleh jalan kebenaran. Jika kita ingin menjadi Buddha di masa mendatang, maka harus dimulai dari saat ini. Jangan harus menunggu sampai masa-masa mendatang. Masa depan
yang masih jauh sekali. Kita di saat ini hendaknya diri sendiri yang memupuk benih sebab untuk memperoleh jalan kebenaran. Sekarang harus segera bergerak, sama juga memperoleh buah pencapaian juga. Harus menunggu sampai masa mendatang, namun kita harus segera memulainya dari saat ini. Hendaknya diri sendiri yang memupuk benih sebab untuk memperoleh jalan kebenaran. Kita harus berjalan memasuki jalan kebodian yang lurus dan besar, menggunakan satu hati, yakni hati yang lurus untuk menjalaninya. Inilah dharma sesungguhnya yang dapat menyelamatkan semua makhluk. Jadi batin kita harus terlepas dari noda batin. Jangan membiarkan noda batin membuat kita terikat. Tidak boleh. Kita harus membuat batin kita terlepas dari noda batin. Bukankah itu tidak ada hambatan lagi? Antar manusia tidak akan melekat satu sama lain, tidak akan saling menentang. Prinsip kebenaran dari saling dapat terhubungkan ini hanya sebersit pikiran yang timbul seketika. Ketika timbul apa yang tidak bisa dilakukan, maka kita harus bersungguh hati. Tidak ada kesulitan, hanya mulai dari sebersit pikiran saja. Pada ketika itu, mari kita melihat sutra sebelumnya. Berharap kita semua mendengarkan sutra. Tidak hanya berhenti pada tulisan-tulisan sutra saja, harus bisa mempraktikkannya dalam masa sekarang. Baik di masa sekarang, kita juga harus kembali ke sutra. Demikian yang dijelaskan sutra bagian depan. Pada ketika itu, Bhagawan karena ingin mengemukakan kembali maksudnya, berkata dalam bentuk syair, "Aku sekarang mengatakan di tengah-tengah sangga, Ananda yang menegakkan dharma akan memberikan persembahan pada para Buddha, setelah itu akan mencapai penerangan sempurna dengan gelar Buddha." Sagara Dara Budi Wikridita Raja Bitsna. Negerinya akan murni, dinamakan Awanama Mitawai Jayanta. Akan mengajar dan membimbing para bodhisattva sebanyak butiran pasir di sungai Gangga. Buddha memiliki kekuatan dan kebajikan yang besar. Namanya terkenal di seluruh 10 penjuru. Sutra teratai bab 9, peramalan bagi yang masih dalam tahap belajar dan yang telah melampaui tahap belajar. Setelah Buddha Sakyamuni memberi peramalan pada Ananda, bagian naskah ini sangat penting. Buddha mengatakan kembali, makna dari prosa dinyatakan kembali. Sehingga Buddha mengatakan, "Saya sekarang di tengah-tengah sangga, di tengah anggota sangga ingin menyampaikan kepada kalian bahwa Ananda adalah orang yang menegakkan dharma. Semua dharma saya telah tersimpan di dalam batin Ananda. Ananda akan mencapai kebudaan di masa mendatang. Namun, dia masih harus melewati waktu yang sangat panjang dan lama lagi, di mana dia harus memberi persembahan kepada semua Buddha. Berapa banyak dari para Buddha? 6,2 miliar Buddha. Kemudian dia akan mencapai penerangan sempurna. Pada saat itu, para Buddha dari Ananda namanya disebut Buddha Sagara Dara Budi Wikridita Raja Bitsna. Sagara Dara Budi Wikridita Raja Bitsna Buddha. Negerinya adalah sangat bersih dan murni. Murni seperti lapisan lazuli. Dalam prosa bentuk panjang menyampaikan demikian. Sangat
bersih dan murni, sama seperti lapisan lazuli. Lantainya terbuat dari lazuli, sangat bersih dan murni. Nama negeri itu disebut Awanamita Waijayanta karena prinsip kebenaran telah meliputi seluruh alam semesta. Sama seperti panji kejayaan Dharma sejati demikian berdiri tegak untuk menarik semua orang untuk mengenal Dharma sejati. Sehingga nama negeri itu disebut Awanamita Waijayanta, mengajar dan membimbing para bodhisattva. Bisa senantiasa menggunakan Dharma sejati untuk mendidik para bodhisattva. Tempat itu tiada Sravaka Pratyeka Buddha, semuanya adalah para bodhisattva, sehingga mengajar dan membimbing para bodhisattva sebanyak butiran pasir di Sungai Gangga. Jumlah para bodhisattva sangat banyak, tidak dapat dihitung, sehingga Buddha memiliki kekuatan dan kebajikan yang besar. Namanya terkenal di seluruh 10 penjuru. Sagara Dara Budi Wiri Kridita Raja Bitsna Buddha. Kekuatan dan kebajikan sangat leluasa, sehingga namanya terkenal di seluruh 10 penjuru. Kembali kita melihat naskah selanjutnya. Panjang usianya adalah tiada terhingga. Itu dikarenakan belas kasihnya pada para makhluk. Dharma sejati akan berdiam di dunia selama 2 kali lipat daripada panjang usianya. Dharma mirip akan berdiam di dunia selama 2 kali lipat daripada masa Dharma sejati. Para makhluk yang tak terkira, sebanyak butiran pasir di Sungai Gangga, di dalam ajaran dari Buddha ini akan menanam benih sebab dan kondisi pendukung untuk jalan kebudaan. Sutra Teratai bab 9, peramalan bagi yang masih dalam tahap belajar dan yang telah melampaui tahap belajar. Buddha ini telah mencapai kebudaan. Berapa panjang usia Buddha? Sangat panjang, tak terhingga. Tiada terhingga, sangat menakjubkan. Dulu, saat Sang Buddha memberi peramalan kepada muridnya, usia mereka ada puluhan kalpa. Namun usia Ananda tiada hingga, dikarenakan belas kasihnya pada para makhluk. Karena belas kasihnya pada para makhluk, maka panjang usia daripada tubuh transformasinya adalah sangat panjang dan tiada terukur. Tubuh transformasi, dunia ini, langit dan bumi. Langit sangatlah jauh, bumi sangatlah tua, namun Dharma adalah abadi. Inilah prinsip kebenaran. Panjang usianya adalah tiada terhingga. Itu dikarenakan belas kasihnya pada para makhluk. Dikarenakan menaruh belas kasihan pada para makhluk, maka panjang usia daripada tubuh transformasinya adalah sangat panjang dan tiada terukur. Ananda adalah menegakkan perbendaharaan Dharma. Perbendaharaan Dharma di semesta ini tidak dapat diukur. Kapan mulainya? Kapan berakhir? Tanpa mula, tanpa akhir. Tiada dapat diukur. Setiap saat tubuh bisa bertransformasi. Transformasi ke prinsip kebenaran Buddha Dharma di antara masyarakat. Tak peduli berapa panjang waktunya, tak peduli berapa besar ruang hampanya, Dharma sama saja bertransformasi di dunia ini. Tidak hanya di Kapilavastu Nepal, tidak hanya di sana, ia ada di mana-mana. Di seluruh alam semesta, Dharma ada di semua tubuh transformasi, maka kita harus besarkan Buddha Dharma dan bukan memperkecil ke ruang kita. Harus sebarkan ke ruang besar.
ke semesta ini. Semua adalah transformasi puluhan ribu dharma, transformasi prinsip kebenaran yang tak terhingga. Maka dharma sejati akan berdiam di dunia selama 2 kali lipat daripada panjangnya usianya. Dharma mirip akan berdiam di dunia selama 2 kali lipat daripada masa dharma sejati. Dharma sejati dan dharma mirip akan berdiam di dunia untuk jangka waktu yang sangat panjang, 2 kali lipat daripada panjang usia Buddha. Masa dharma sejati akan lebih panjang dari usianya, dan dharma mirip lebih panjang dari masa dharma sejati, menunjukkan di alam semesta, jika ingin memperoleh kebenaran sejati dan dapat dipraktikkan di dunia, berapa lama pun waktunya, akan ada masa kemunduran. Ini adalah kemunduran, bukan menghilang. Dharma sejati akan lebih lemah. Dharma mirip hanya tampak dalam penampilan. Para praktisi mungkin terlihat sangat hormat, namun tidak ada rasa hormat dalam hati. Prinsip kebenaran yang sama, menciptakan rupang Buddha, membangun stupa Buddha, membangun kuil, menarik banyak orang datang untuk menyembah Buddha. Mengapa menyembah Buddha? Memohon apa yang didoakan? Memohon keinginan, saya memohon apa yang saya inginkan. Lihatlah kita di Myanmar, ada seorang anak, kita selama bertahun-tahun terus merawatnya. Sudah begitu lama, dia kurang leluasa untuk berjalan dan keluarganya miskin. Namun saat hari ulang tahun Ceci ke-50 tahun, Myanmar juga sedang merayakan Ceci 50 tahun. Juga ada bersujud dan berdoa. Acara pemberkahan. Anak ini ditanya, "Apa yang kamu doakan?" Dia berkata, "Saya tidak berdoa untuk bisa berjalan. Saya hanya berdoa dunia aman dan selamat." Melihat bagian ini, saya sangat terharu. Anak ini masih sangat muda. Dia tersiksa oleh segala penderitaan dari penyakitnya. Dia tidak berdoa, "Saya bisa berdiri, saya bisa berjalan, saya bisa sehat seperti anak seusia saya." Dia tidak berdoa memohon demikian. Yang dia doakan adalah dunia damai dan selamat. Ini adalah dharma sejati. Dharma sejati berada dalam batin anak ini. Dia berada di tempat yang sangat sederhana. Batin mempunyai dharma sejati. Inilah ladang pelatihan yang agung berada di sana. Akan tetapi kita sekarang sangat banyak yang megah. Ladang pelatihan yang sangat besar. Mengajak semua datang, akan tetapi apa yang dimohon? Yang dimohonkan adalah diri sendiri. Yang dia inginkan, memohon keinginan. Mencapai harapannya, inilah yang disebut dharma mirip. Ataupun melihat sepertinya sangat berkembang. Dharma juga banyak didengar, akan tetapi yang terlaksana baru sedikit saja. Ini adalah dharma mirip. Yang lebih menakutkan lagi adalah pada masa kemunduran dharma. Masa kemunduran dharma hampir tiada lagi. Apakah dharma sejati tidak akan ada lagi? Dharma masih ada, hanya panjang usia dharma sejati batin manusia akankah lama? Apakah sudah lebih mundur lagi? Niat pikiran sendiri hanya hormat di luar. Hormat di luar, dalam batin telah malas. Apakah demikian? Ataupun kembali lagi ke noda batin kerisauan manusia awam. Ini bukan hanya masa kemunduran dharma, juga dharma tidak menetap dalam batin lagi. Sehingga dharma sejati, dharma mirip,
Walaupun dharma mirip berada di Ananda, prinsip kebenaran sendirinya adalah tak terhingga. Di dunia ini, dia mempunyai dharma mirip di dunia, yaitu masa kemunduran dharma di dunia. Sehingga dharma sejati dan dharma mirip akan berdiam di dunia untuk jangka waktu yang sangat panjang. Setelah Ananda menjadi Buddha, panjang usia Buddha Sagara Dara Budi Wikridita Rajabhisna, yaitu dalam ajaran Buddhayana, adalah dharma sejati, dharma mirip, bisa menetap lama di dunia. Para makhluk yang tak terkira sebanyak butiran pasir di sungai Gangga, para makhluk yang ditransformasikan dalam masa dharma sejati dan dharma mirip, tiada serawaka, dan semuanya adalah bodhisattva. Banyak para makhluk, seperti para makhluk yang ditransformasikan. Apakah para makhluk bisa ditransformasikan dalam masa dharma sejati? Benar, ditransformasikan dalam dharma sejati, seperti anak itu bersatu dengan alam semesta sebagai tujuan. Inilah dharma sejati. Jika hanya bisa melihat, itulah dharma mirip, sehingga dalam masa dharma sejati dan dharma mirip, banyak para makhluk yang ditransformasikan. Tiada serawaka dan semuanya adalah bodhisattva. Ini ditransformasi dari dalam ajaran dari Buddha Sagara Dara Budi Wikridita Rajabhisna. Itu tandanya prinsip kebenarannya berdiam pada batin manusia. Di dalam ajaran dari Buddha ini akan menanam benih sebab dan kondisi pendukung untuk jalan kebudaan. Di dalam ajaran dari Buddha Sagara Dara Budi Wikridita Rajabhisna akan menanam segala benih bajik dari Buddha, segala jalinan jodoh baik untuk kebodian. Dalam ajaran Buddha, tempat ini demi menaburkan benih, ini demi mengajarkan dan membimbing para makhluk. Dalam ajaran Buddha Sagara Dara Budi Wikridita Rajabhisna akan menanam segala benih bajik dari segala Buddha, jalinan jodoh baik untuk kebodian. Jika ajaran Buddha bisa berada dalam batin kita, benih bajik ini tertanam dalam batin setiap orang. Baik dharma sejati, dharma mirip, dalam batin kita sebaiknya tetap berdiam pada dharma sejati. Kita harus baik-baik melindungi, seperti India yang kekurangan air, menjaga air, melindungi air seperti melindungi emas. Air dharma kita bisa membasahi batin kita. Kita harus baik-baik melindungi. Tidak ada yang lebih penting dari dharma, sehingga melindungi air seperti melindungi emas. Sekarang sering mengatakan air merupakan kehidupan di bumi, juga merupakan kehidupan manusia. Jika manusia kekurangan air harus bagaimana? Sekarang lihat India, melindungi air seperti melindungi emas. Ini sangat penting. Sehingga ketika kita memiliki air, ada air dharma yang membasahi kita, bagaimana kita tidak melindunginya di batin kita? Sehingga setiap orang harus baik-baik melindungi air dharma. Bab perumpamaan tanaman obat. Jika tidak ada air hujan yang membasahi bumi, bumi akan kekeringan. Prinsip kebenaran yang sama. Sehingga batin kita benar-benar harus membasahi dengan air dharma. Sehingga kita harus memahami prinsip kebenaran ini. Semua orang harus senantiasa lebih bersungguh hati.